Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Life of Pi 2012. Film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang anak laki-laki yang bernama Pi Beetle yang terjebak di tengah lautan bersama seekor harimau yang sangat buas. Dia terjebak setelah kapal yang ia tumpangi karam di tengah Samudra Pasifik. Film ini sangat menarik untuk ditonton karena film ini mengandung banyak hikmah kehidupan yang dapat kita ambil dalam film ini. Bagaimana keseruannya? Mampukah ia bertahan di tengah ganasnya lautan dan melewati bahaya dari serangan harimau yang sangat buas dan sangat kelaparan? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Pada tanggal 21 Juni 1977, kapal Tim Sum berlayar dari Madras menuju Kanada. Kapal itu diterpa badai yang sangat dahsyat dan tenggelam di Samudra Pasifik. Hanya ada satu sekoci yang berhasil diturunkan membawa penumpangnya yang terdiri dari seorang anak laki-laki bernama Pi Beetle dan seekor zebra yang kakinya patah, seekor orang hutan, seekor hiena tutul yang ganas, dan seekor harimau seberat 225 kilo. Di sini, Pi mencoba mengatur hiena yang berperilaku liar. Pi menginginkan semua hewan yang ada di atas sekoci agar semuanya tenang dan tidak panik. Hiena yang perlahan menaati lama-lama mengikuti nafsunya untuk memakan zebra yang lemah. Tidak lama kemudian giliran orang hutan yang menjadi sasaran hiena tersebut. Di sisi lain, Pi sedih sekaligus marah karena perintahnya untuk jangan melakukan hal tersebut diabaikan. Tanpa disadari, harimau keluar dari bagian sekoci yang tertutup dan membuat suasana menjadi semakin mencekam. Melihat itu, Pi panik dan memutuskan untuk keluar dari sekoci. Namun, Pi tetap berada di sekitar sekoci dan memperhatikan keadaan sekoci tersebut. Sesekali, Pi datang untuk melihat kondisi harimau, apakah sudah tenang atau belum. Tetapi, Pi selalu mendapatkan wajah ganas harimau yang siap memakan Pi hidup-hidup. Pi pun kembali menjauh dari sekoci, tetapi tidak lupa sesekali memberikan kebutuhan minum untuk sang harimau. Harimau tidak bisa menahan rasa laparnya, meskipun tidak bisa berenang, ia nekat menyelami lautan di sekitaran sekoci untuk menangkap ikan yang dilihatnya. Sayangnya, ia tidak berhasil dan malah terjebak di laut tersebut. Di sisi lain, Pi yang melihat sekoci kosong dan ia pun berhasil kembali mengambil kendali yang sebelumnya dipegang oleh harimau. Tetapi bukannya meninggalkan harimau tersebut, Pi yang sempat melihat tatapan pasrah si harimau memutuskan untuk membantu harimau kembali ke sekoci. Pi mencoba mencari cara menaikkan harimau itu. Harimau tersebut pasrah memegang pinggiran sekoci. Dan pada akhirnya, Pi berhasil membuat tangga kayu yang mampu menaikkan harimau tersebut. Pi pun kembali menjauh dari sekoci dan memilih menaiki perahu buatannya yang terletak tidak jauh dari sekoci. Pada suatu malam, ketika Pi melihat ke arah laut yang sangat jernih, ternyata laut itu memantulkan cahaya yang sangat indah. Dan tiba-tiba muncul dari dasar seekor paus raksasa yang membuka mulutnya dan memakan ikan-ikan kecil di sekitaran sekoci, yang membuat Pi dan persediaan makanannya terjatuh ke laut. Dikala bahan makanan menipis dan Pi juga sudah pasrah akan hidupnya, tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Kawanan ikan terbang yang dikejar oleh ikan tuna berlari melewati sekoci. Harimau yang kelaparan mencoba menangkap ikan terbang itu. Melihat ada kesempatan, Pi memberanikan diri berada di atas perahu untuk mendapatkan ikan terbang tersebut.
Dan tiba-tiba, sebuah keberuntungan terjadi. Salah satu ikan tuna yang mengejar ikan terbang itu meloncat dan terjatuh di dalam sekoci. Dalam seketika, ikan itu pun menjadi sorotan mata harimau dan Pi. Di sini, harimau berusaha mendapatkan ikan tuna itu di tengah tumpukan ikan terbang yang berserakan di dasar sekoci. Di sini, Pi mencoba menunjukkan siapa bos sebenarnya. Ia tidak membiarkan harimau mengambil ikan tuna itu. Ia pun menggertak harimau itu dengan kayu. Pada awalnya, harimau itu pun memberontak. Akan tetapi pada akhirnya, ia patuh dan takut akan gertakan dari Pi. Pi pun mengambil ikan tuna itu dan mengirisnya menjadi potongan kecil untuk dimakan olehnya dan si harimau. Dengan modal irisan kecil daging ikan tuna itu, Pi mencoba menjinakkan harimau agar berdamai dengannya. Ia memberikan satu potongan daging pada setiap perintahnya yang dituruti oleh sang harimau. Dan akhirnya Pi berhasil menjinakkannya. Dan harimau itu pun menuruti semua perintahnya. Go on home, I'll leave you alone. Dia pun mulai mengarahkan harimau agar masuk ke dalam sekoci yang ditutup oleh terpal. Dalam kesunyian malam, harimau menatap kosong ke arah kegelapan malam. Sesekali ia memandang bayangan dirinya yang terpantul di air. Pandangan ini seakan merenungkan apa yang telah ia alami selama ini sebelum terjebak dalam sekoci tersebut. Di sisi lain, Pi yang memperhatikan tingkah harimau mencoba bercengkrama dengan harimau agar ia tidak merasa kosong dan hampa. Pada pagi harinya, badai terlihat mulai mendekati sekoci dan perahu buatan Pi. Akhirnya, Pi pun mempersiapkan diri menghadapi badai tersebut. Petir pun menyambar laut sekitar sekoci. Beruntung mereka di atas sekoci sehingga terhindar dari bahaya sengatan listrik. Bersama badai, cahaya mulai mengintip dari balik kumpulan awan hitam kelam. Pi merasa ini adalah sebuah keindahan yang ingin dia bagi kepada harimau. Namun sayangnya, harimau terlalu takut dengan badai yang terjadi. Melihat hal tersebut, Pi pun kesal dan berteriak kepada Tuhan. Ia berkata mengapa dia menakuti harimau ini. Setelah berteriak, Pi mencoba menutup kembali sekoci tersebut agar harimau merasa aman. Harimau pun terkulai lemas di atas sekoci, di bawah lindungan terpal. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Tak berselang lama, badai pun mulai berlalu. Tetapi keadaan mereka sudah sangat kritis. Begitu juga dengan sang harimau yang terlihat sudah sekarat. Melihat hal ini, Pi mencoba memangku harimau yang sudah lemas tersebut. Di sini terlihat sang penguasa hutan yang berada di jajaran paling atas rantai makanan sudah tidak menganggap Pi sebagai makanannya lagi, melainkan ia malah menyerah dan pasrah di pangkuan seorang anak laki-laki yang juga sama kritisnya dengan sang harimau. Sungguh pemandangan yang sangat menyayat hati. Pi yang baru saja sadarkan diri setelah badai menerjang mendapati perahu tanpa sang harimau. Ternyata Pi dan harimau terdampar di sebuah pulau yang hanya berpenghunikan hewan sejenis marmut dengan hutan yang sangat lebat. Pi dengan tubuh lemas mencoba mengambil makanan berupa rumput dan batang di tepi pulau itu. Tak lama setelah tenaganya terasa sudah pulih, Pi mencoba mengelilingi pulau tersebut. Tak berselang lama, ia melihat harimau yang sedang memangsa segerombolan marmut di pulau itu. Pi hanya bisa tersenyum melihat pemandangan itu. Dan tak terasa malam pun tiba. Pi mempersiapkan tempat tidurnya di atas pohon yang di bawahnya terdapat kolam kecil. Namun tak berselang lama, ia terbangun di malam hari. Ia melihat bahwa kolam di bawah pohonnya terdapat ikan yang mati mengambang. Di sini, Pi mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan hal aneh tersebut. Setelah mencari-cari, ia tak sengaja menemukan gigi manusia di sana. Akhirnya ia pun menyimpulkan bahwa pulau itu hidup pada malam hari dan mencerna apapun yang berada di bawah pohon. Karena pulau itu mengandung senyawa beracun dan seolah-olah pulau itu hidup dan siap memangsa apapun
yang berada di sana. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Pi memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Tak lupa ia juga mengajak sang harimau untuk ikut bersamanya. Keesokan harinya, Pi pun mulai mempersiapkan bahan makanan ke dalam sekoci untuk bekal perjalanannya dengan sang harimau. Dan perjalanan mereka pun kembali dimulai. Mereka terombang-ambing di lautan yang ganas selama beberapa bulan, yang menyebabkan tubuh mereka kurus yang hanya menyisakan tulang saja. Namun Tuhan ternyata tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Tanpa sadar, sekoci mereka sudah mendekati daratan dan mereka terdampar di sebuah bibir pantai. Setelah mencapai daratan, sang harimau meloncat dari sekoci dan mencoba berjalan menuju hutan yang ada di depannya. Sebelum sang harimau pergi, Pi yakin bahwa harimau tersebut akan melihat ke arah dirinya untuk terakhir kalinya. Namun kenyataannya tidak begitu. Harimau tersebut meninggalkan Pi begitu saja, tanpa memberikan ungkapan perpisahan. Dan tak berselang lama, warga yang berada di sana mencoba menolong Pi dan membawanya ke tempat aman. Di sini Pi menangis sejadi-jadinya. Namun ia bukan menangisi perjuangannya dalam bertahan hidup hingga berhasil diselamatkan. Namun ia menangis karena sang harimau yang selalu menemaninya di saat ia terjebak di lautan ganas. Namun sang harimau itu malah meninggalkannya begitu saja. Dan sedihnya, harimau itu meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun ke arahnya sebelum harimau itu masuk ke dalam hutan. Hari itu adalah hari terakhir Pi melihat harimau tersebut. Dan film pun berakhir. Dalam film ini banyak makna yang bisa kita ambil. Salah satunya, jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun, sekalipun kita berada di ambang kematian. Dan kita juga belajar bahwa persahabatan tidak sebatas antara sesama manusia saja. Melainkan dalam film ini, kita diperlihatkan manusia bisa bersahabat dengan seekor hewan yang sangat buas. Intinya, sesuatu yang menurut kita dapat membahayakan hidup kita bisa saja menjadi penyelamat dan menjadi rekan berharga dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.